Halo semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin dari matriks lebih mendalam lagi, yaitu tentang determinan matriks dan inverse matriks. Dua hal ini yang akan kita pelajari, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang determinan dari matriks. Topik atau garis besar yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama, determinan matriks 2 kali 2, dan yang kedua, determinan matriks 3 kali 3. Kenapa kok 2 kali 3 sama 3 kali 3 kayak gitu kan? Enggak 2 kali 3 ataupun 2 kali 4. Kenapa? Itu pertanyaan pasti. Oke, nanti saya akan coba jawab di belakang setelah kita tahu definisinya. Determinan punya pengertian seperti ini. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur matriks persegi. Nah, matriks persegi itu pasti ordonya sama. Barisnya 2, kolomnya juga harus 2, maka dibilang matriks 2 kali 2. Jadi 2 itu sebagai baris dan 2 itu sebagai kolom. Jadi harus sama. Nah, kalau 2 kali 3 Pak? Nah, 2 kali 3 itu determinannya 0. Ingat-ingat ya, determinannya 0. Nah, ataupun juga determinan 0 itu bisa terjadi ketika misalnya matriksnya 2 kali 2. Anggotanya ada yang 0 di bagian barisnya. Misalnya baris kedua 0 semua, pasti nanti determinannya 0 kayak gitu. Oke, penulisan dari determinan itu ada 3. Bisa kita menuliskan dengan det A atau det dalam kurung A, ataupun bentuknya kayak mutlak ya, mutlak A. Itu dibaca dengan determinan dari A. Kayak gitu. Ya, mutlak kalau determinan bacanya determinan A ya, gitu. Sifat determinan secara umum aja ya. Determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan dari B. Ini sebagai sifat-sifat doang sih, enggak sebagai pengenal kalian aja. Yang kedua, determinan, ingat ya, mutlak 2 saya baca dengan determinan. Berarti determinan A pangkat T atau A transpose itu sama dengan determinan A. Kayak gitu. Jadi kalau misal ketemu A transpose, dari determinannya, tinggal saja determinan dari A. Kayak gitu. Dan yang ketiga, determinan dari A pangkat min 1 atau A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C. Apa itu A kali D dan B dikali C? Nah, saya akan jelaskan di slide berikutnya apa itu. AD min BC. Nah, kita masuk ke rumus determinan matriks 2 kali 2. Punya rumus masing-masing ini. Nah, misalkan kita punya matriks A, yaitu A, B, C, D. Ingat, A, B, C-nya ini jangan dibolak-balik. Ini sebagai patokan nanti. Maka, determinannya atau det A itu sama dengan, bisa dimutlakan ya, A, B, C, D sama dengan AD min BC. Jadi AD min BC itu adalah cara untuk menentukan determinan dari matriks 2 kali 2. Jadi kalau ketemu soal matriks 2 kali 2, pertanyaannya determinan, ya tinggal aja kita kalikan AD A kali D dikurangi B kali C. Nanti ketemu determinannya. Jelas ya penjelasannya? Oke. Kurang jelas mungkin kalau tanpa soal. Kita kasih masalah yang pertama, yang simpel-simpel aja gitu. Tentukan determinan matriks berikut. Matriksnya berapa ya? Nah, nih. Matriks A itu sama dengan 2 min 1, 3 sama 5. ABT-nya ingat ya.
A itu 2, B itu min 1, C itu 3, dan D itu 5. Mari kita jawab. Oke. Kita punya rumus. Det A itu sama dengan AD min BC. Ini yang perlu kita ingat dulu. Oke, AD min BC. Nah, kita jawab di bawahnya aja. Det A itu sama dengan AD dikali AD min BC. Nah, A-nya berapa? A-nya 2, kita kalikan dengan 5, dikurangi, B-nya itu min 1, kita kalikan dengan C-nya itu 3. Jadi, 10 atau 2 kali 5, dikurangi min 1 kali 3 itu min 3. Jadinya, 10 min sama min kita jadikan plus 3. Berarti 13. Jadi determinan dari matriks A adalah 13. Jelas ya untuk soal yang pertama. Itu untuk matriks 2 kali 2, cara mencari determinannya. Nah, berikutnya rumus determinan matriks 3 kali 3. Saya akan jelaskan dengan metode yang sangat mudah atau paling mudah, yaitu metode Sarus. Metode ini digunakan untuk mencari determinan matriks 3 kali 3 khusus ini. Sama ya, kita punya matriks A. Nah, di sini ada A11, A12, A13. Ini maksudnya A11 ini. Nih, oke, saya kasih. Yang depan ini adalah dibacanya barisnya. Yang belakang ini kolomnya. Berarti kalau A11 ini berarti baris pertama kolom pertama. Kalau A12 berarti baris pertama kolom kedua. Kayak gitu. Jelas ya sampai A33. A33 itu ya baris ketiga kolom ketiga. Maka determinannya kita cari. Nah, bentuknya kayak gini. Det A sama dengan kayak tadi mutlak ya pasti. Di dalamnya kita tulis ulang ini, matriks A11 ini sampai A33. Nah, kita tulis ulang di sini. Setelah itu kita tambahkan 2 kolom dari depan. Jadi 2 kolom ini kita letakkan di sebelah kanannya sini. Jelas ya? Nah, setelah itu baru kita cari. Cara mencarinya gini. Oke, saya akan berikan warna yang berbeda supaya kalian bisa jelas. Nah, kita kalikan A11 dengan A22 dengan A33. Kita beri tanda positif di sini. Nah, setelah itu berikutnya kita kalikan silang ya, istilahnya kayak gini. A12 kita kalikan dengan A23, kita kalikan lagi dengan A31, ini positif juga. Warnanya ungu. Berikutnya A13 kita kalikan dengan A21, kita kalikan dengan A32, ini juga positif. Jelas? Jadi nanti kita kalikan ini, terus kita tambahkan dengan yang ini, tambahkan juga dengan yang ini. Jelas ya? Yang berikutnya, setelah itu kita kurangi. Nah, pengurangan dari sini kita kurangi dengan A31, kita kalikan dengan A22, kita kalikan dengan A13. Dikurangi lagi dengan ini A32, kita kalikan dengan A23, kita kalikan dengan A11. Dikurangi lagi dengan A33 dikali A21 dikali A12. Ini negatif semua berarti ini negatif. Ini negatif. Dan ini juga negatif.
Oke, jelas ya. Maka dari itu, det A sama dengan, bisa dilihat, sama ya. Nggak perlu saya bacakan atau perlu? Oke, saya bacakan aja. A11 dikali A12 dikali A13 ditambah A12 dikali A123 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 barulah dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi lagi A11 dikali A23 dikali A32 dikurangi lagi A12 dikali A21 dikali A33. Nah, gitu ya. Tapi tanda ini kan bisa berubah, ini masing-masing bisa berubah. Misalnya gini, hasil dari A11 dikali A22 dikali A33 itu negatif. Berarti negatif ketemu positif hasilnya apa? Ya, negatif. Itu bisa berubah. Jadi tergantung hasil perkaliannya itu positif atau negatif. Jelas ya? Masalah yang kedua atau contoh soal yang kedua. Tentukan determinan matrik berikut. Nah, ini matrik 3 kali 3. Kita gunakan cara Sarus. Oke. Kita jawab. Oke, kita kasih warna merah aja. Nah, det A oke, saya perlu coba bisa oke. 2 1 3 3 2 2 1 3 1. Kita tulis biasa matriksnya ya. Nah, setelah itu di sebelah kanannya kita tambahkan 2 kolom dari depan itu 21. Di situ 32. Di situ 13. Oke, jelas ya. Saya berikan tanda ini biar mempermudah. Ini kalikan ini, kalikan ini. Ini kalikan ini, kalikan ini. Tambah ini kali ini, kali ini. Oke, itu yang pertama yang positif. Dan yang berikutnya saya kasih warna yang berbeda pula. Ini kali ini, kali ini. Dikurangi ini kali ini. Oke, kurangi lagi ini sama ini. Oke, mari kita jawab sama dengan 2 kali 2 kali 1, tandanya positif. Ditambah berikutnya 1 kali 2 kali 1. Ditambah lagi 3 kali 3 kali 3. Nah, habis itu dikurangi ya, jangan lupa. Kurangi dari 3 kali 2 kali 1. Boleh dari bawah ke atas juga boleh. Habis itu 2 kali 2 kali 3. Dikurangi, jangan lupa. Oke, dikurangi lagi yang terakhir. 1 kali 3 kali 1. Nah, tinggal kita hitung ya. Ada 4. 2 kali 2 kali 1 itu 4. Ditambah 1 kali 2 kali 1 itu 2. Ditambah 3 kali 3 kali 3 itu 27. Dikurangi, kalau udah tulis negatifnya taruh dulu, berarti kalian tinggal mengalihkan angkanya aja. Jadi 3 kali 2 kali 1 itu 6. Dikurangi lagi 2 kali 2 kali 3 itu 12. Dikurangi lagi sama 3. Jadinya berapa? 4 tambah 2 itu 6. 6 ditambah 27 itu 33. 33 dikurangi 6 itu ya bisa dicoret ya, 27 kembali ya. Terus dikurangi sama 12 itu 15. Dikurangi sama 3 lagi itu berarti 12. Jadi determinan dari matriks A untuk ordo 3 kali 3 itu 12. Jelas ya? Ini metode Sarus yang kita gunakan. Kayak gitu. Saya akan coba kasih dengan metode yang lain.
yang pasti lebih rumit. Oke. Masih di judul yang sama, yaitu tentang rumus determinan matriks 3x3. Nah, kita gunakan metode minor cofaktor. Oke ya, apa itu minor cofaktor? Nah, ini kepake nanti juga di inverse cofaktornya, minornya juga. Sama, punya matriks A dari A11 sampai A33, gitu ya. Maka, rumus dari metode minor cofaktor ini adalah ini. Det A atau determinan A itu sama dengan sigma dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya N dari A IJ, ini dari itu ya, dari anggota matriksnya. A itu anggota matriks, IJ itu I-nya sebagai I itu baris ya, J-nya itu kolom, dikali CIJ. C itu apa? C itu kofaktornya ya. Oke, bisa kita jabarkan. Biasanya yang kita gunakan adalah baris pertama dengan ketiga kolomnya, atau mungkin bisa juga baris kedua dengan ketiga kolomnya dan baris ketiga dengan ketiga kolomnya. Jadi cuma 3 sih yang kita ambil. Ini penjabarannya. Oke, det A sama dengan sigma dimulai dari 1 sampai 3 AIJ dikali CIJ. Nah, jadinya ini A11 itu berarti baris pertama, kolom pertama kita tulis angkanya berapa, dan C11 itu kofaktor dari baris pertama dan kolom pertama ditambah A12 kayak tadi penjelasannya dikali C12 dan ditambah lagi A13 dikali C13. Nah, kalau A11, A12, A13 itu terlihat dari soalnya bisa kelihatan. Namun, kofaktor dari A11, A12, dan A13 kita belum tahu berapa. Cara mencarinya, nih, CIJ. Lihat yang paling kanan ya, pojok paling kanan, bawah, ke paling kiri. Nah, CIJ itu cara mencarinya negatif 1 pangkat I plus J. Ingat ya, I plus J itu dari soalnya kalau C12 ya berarti I-nya 1, J-nya 2, nanti tinggal ditambah. Nah, MIJ, M itu apa? M itu adalah minor atau determinan nanti. Kayak gitu. MIJ berarti ya kalau IJ-nya 12 ya M12 gitu. Nah, itu namanya minor ya kalau M. Dan makanya ini kita menggunakan metode minor cofaktor. M-nya minor, C-nya cofaktornya kayak gitu. Nah, oke sampai sini jelas ya. M-nya itu minor. Nah, cari minornya gimana? Cari minornya kita bisa menggunakan determinan dari AIJ. Nanti AIJ itu ya baris pertama, kolom pertama kita cari kayak gitu. Nanti kita AIJ itu berarti kita lihat kolom pertama sama baris pertama. Nanti yang enggak termasuk itu merupakan adalah MIJ-nya. Gitu. Oke. Itu penjelasan rumusnya. Kita masuk ke soalnya ya. Nah, oke. Tentukan determinan matriks berikut. Kita coba menggunakan dengan minor cofaktor. Oke. Kita jawab ya. Saya akan menggunakan baris pertama A11 dengan ini sampai ini A12 dan A13. Kita akan cari masing-masing itu. Nah, kita mulai dari yang A11 dulu. A11. Apa sih maksudnya A11? 1 dulu, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Yang ini 2,
31. Nah, oke. Nah, A11 itu berarti baris pertama dan kolom pertama kita coret. Nah, kita lihat ini ya. Sisa yang di sini adalah merupakan minornya. Oke, jelas ya, ini merupakan minornya. Jadi, M11 itu sama dengan, nih ya, pakai ini langsung determinan 1, 2 kita tulis, sama 3, 1. Nah, berarti sama dengan kita buat langsung A kali D dikurangi B kali C. Berarti 1 kali 1 dikurangi 2 kali 3. Berarti hasilnya 1 dikurangi 6. Hasilnya min 5. Nah, oke, jelas ya. Ini cara mencari minornya kayak gini ya. Oke, berikutnya. Oke. A12. Terus ulang. 2, 1, 3. 3, 1, 2. 2, 3, 1. Nah. Oke, kasih warna biru aja. Baris pertama, kolom yang ke 2. Berarti sisanya ini ya, 32, 21. Kita letakkan itu sesuai aja. Berarti M12 itu mutlak atau determinan dari 32, 2, 1. Nah, jadi kalau letaknya di tengah ya jangan dibolak-balik ya letaknya ya. Ini bawahnya ini, 2 bawahnya 1 kayak gitu. Jadi 3 kita kalikan 1 min 2 kali 2 sama kayak tadi. 3 min 4. Hasilnya min 1. Nah, yang berikutnya A13. 2, 1, 3. 3, 1, 2. Sama 2, 3, 1. Nah, oke. Berarti baris pertama dengan kolom yang ke-3. Berarti minornya atau M13-nya itu determinan dari 3, 1, 2, 3. Oke, berarti 3 kali 3 dikurangi 1 kali 2. 9 min 2 hasilnya 7. Oke. Sudah ketemu ya? Dari M11, M12, M13. Nah, untuk mencari dietnya tadi kan kita udah punya rumus ini. Oke, saya kasih batasan aja. Oke, ini ya. Det A tadi apa? Det A tadi kan A11 rumusnya dikali berapa? A kok A si C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah,
CIJ tadi rumusnya apa? Atas. CIJ. Dia punya rumus ini ya. Min 1 I tambah J kali M I J. Determinan ini ya, minor. Nah, ini bisa kita rubah jadi apa? Nah, coba kita rubah. Semoga muat. A11 dikali min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali dengan M11 ditambah A12 dikali dengan min 1 pangkat 1 tambah 2. Ingat ya, I-nya 12. Terus dikali sama M12. Ditambah A13 min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13. Nah, gitu. Sama dengan A11 kita bisa dapat dari sini, dari soal. Itu 2. Dikali, ini kan jadinya berapa nih? Min 1 pangkat 2. Kita ambil gesekan. M11 kita udah cari tadi, hasilnya min 5. Ditambah A12 itu 1. Dari mana sih? Dari soal. Dikali min 1 pangkat 3. Dikali dengan M12, kita udah cari hasilnya min 1. Ditambah lagi A13 itu 3. Dari soal ya. Min 1 pangkat 4. Dikali lagi M13 itu 7. Oke. 2 kita kalikan dengan min 1 pangkat 2. Kalau min pangkatnya genap itu hasilnya positif. Jadi min 1 kali min 1 kan juga 1 kayak gitu. Dikali min 5. Ditambah 1. Nah, min 1 pangkat 3. Pangkatnya negatif. Pangkatnya ganjil. Hasilnya pasti negatif. Min 1 kali min 1 kan 1. 1 dikali min 1 ya min 1. Berarti di sini hasilnya min 1 kali min 1. Ditambah lagi 3 kali 1 kali 7. Pangkatnya genap ya. Oke, berikutnya 2 kali 1 kali min 5, min 10. 2 kali min 5 kan min 10. Ditambah 1 kali min 1 kali min 1. Berarti dapat 1 ini. Oke. Ditambah lagi dengan ya 3 kali 1 kali 7. Berarti 21. Jadinya berapa nih? 21 kurangi 10, 11 tambah 1, 12. Jadi determinannya adalah 12. Begitu ya. Ini menggunakan minor kofaktor. Jadi, untuk mencari minornya, sebenarnya kita bisa mencari M1 sampai dengan M33 sesuai matriknya. Kalau M33 berarti yang ditutup adalah kolom baris ketiga sama kolom ketiga. Nanti minornya adalah yang di bagian paling atas kayak gitu. Nanti tinggal diterat aja kayak gitu. Ada 9 sebenarnya minornya. Nah, nanti itu kepake di inverse. Jadi nanti inverse itu pakai minor kofaktor. Gitu. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Mungkin hari ini saya tidak akan berikan tugas, tapi tugas kalian adalah memahami materi ini. Harus paham materi ini dengan baik. Kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami semuanya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semangat belajar dan Tuhan memberkati. Dah.